Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para sahabat Album Misteri. Hari ini, kita akan menyelami dunia yang gelap dan penuh misteri. Siapkan dirimu untuk merasakan sensasi takut yang berbeda. Berani hadapi ketakutanmu? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung kami membuat konten yang lebih seru lagi. Di balik keindahan alamnya yang memukau, Desa Kedung Mulyo kini menyimpan cerita lain yang tak terlihat di permukaan. Terletak di tengah hutan lebat dan dikelilingi perbukitan yang seolah menjadi benteng alami. Desa ini kerap memancarkan ketenangan, terutama saat suara azan dari masjid tua menggema di atas hamparan sawah hijau. Namun beberapa bulan terakhir, suasana damai itu perlahan terkikis. Di balik senyum warga dan aktivitas sehari-hari yang terlihat biasa, ketegangan terasa mengendap. Pemilihan kepala desa yang akan datang bukan sekadar ajang demokrasi, tapi juga medan pertarungan tak kasat mata antara dua kubu yang bersaing sengit, menorehkan garis tegas di antara mereka. Bagi penduduk, ini bukan lagi soal siapa yang menang, tapi siapa yang mampu bertahan dalam permainan kekuasaan yang semakin mencekam. Di satu sisi, Gunawan Wibisono adalah seorang pemimpin yang telah dikenal dan dihormati oleh warga. Sifatnya yang rendah hati dan sikapnya yang penuh kasih sayang membuat banyak orang berharap Gunawan terpilih kembali sebagai kepala desa. Namun di sisi lain ada Reksomol, seorang pendatang baru yang misterius. Ia melakukan pencitraan dirinya dengan cara yang tidak biasa, mendekati warga dengan janji-janji manis, tetapi ada sesuatu yang terasa ganjil dari dirinya. Setiap kali Reksomol berbicara, aura kegelapan seolah menyelubungi udara di sekitarnya. Warga yang tadinya hanya merasa resah kini mulai diselimuti ketakutan. Namun, ketakutan itu segera berubah menjadi kepanikan ketika satu persatu dari mereka ditemukan tewas dengan cara yang tak bisa diterima akal sehat, menghilang di malam hari dan ditemukan esok paginya dalam kondisi yang mengenaskan. Desas-desus mulai beredar, menyulut kecemasan yang makin tak terbendung. Setiap sudut desa yang dulu terasa aman kini berubah menjadi bayangan gelap yang penuh misteri. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya, dan tak ada tempat yang benar-benar bisa dianggap aman. Di balik persaingan politik yang memanas, teror ini menimbulkan pertanyaan, apakah kematian ini hanya kebetulan tragis, atau ada kekuatan gelap yang bermain di balik layar? Pagi itu, suasana desa yang biasanya tenang mendadak berubah muram ketika kabar mengejutkan beredar. Saryono, seorang petani sederhana yang selalu mengisi sawah dengan tawa dan sapaan hangat, ditemukan tewas di tengah lahan miliknya. Tubuhnya penuh dengan luka-luka aneh, seolah-olah dicapi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tidak ada jejak binatang buas atau senjata tajam. Hanya bekas-bekas luka yang membuat bulu kuduk merinding. Angin yang dingin berhembus di atas sawah, membawa bisikan sunyi menggantikan keceriaan Saryono yang dulu akrab didengar pala tetangganya. Kepanikan semakin memuncak ketika Subandrio, perangkat desa yang dikenal jujur dan dihormati, ditemukan tewas beberapa hari kemudian. Tubuhnya penuh cakaran dan bekas cekikan, seakan ada kekuatan besar yang tak terlihat menyerangnya dalam kegelapan malam. Desas-desus mulai berkembang. Apakah ini ulah manusia ataukah ada sesuatu yang lebih mengerikan yang mengintai di balik malam-malam Desa Kedung Mulyo? Teror semakin nyata dan kini semua orang bertanya-tanya, siapa yang akan menjadi korban selanjutnya? Kepanikan pun mulai merasui setiap sudut Desa Kedung Mulyo. Desas-desus yang semula hanya bisik-bisik kini berubah menjadi keyakinan kolektif. Kematian-kematian mengerikan ini bukan kecelakaan, melainkan hasil dari santet, sihir hitam yang menyerang tanpa ampun. Ketakutan semakin meluas seiring bertambahnya korban. Salah satu yang paling mengejutkan adalah kematian Mbah Sarip, sesepuh desa yang sangat dihormati para warga. Tubuhnya ditemukan dengan perut membuncit seolah-olah tengah mengandung.
pemandangan yang tak dapat dijelaskan dengan logika. Kemudian Mbah Syarif menambah deretan korban. Menyusul 7 warga lainnya yang juga ditemukan tewas dalam kondisi tak kalah mengerikan. Luka yang tak wajar, tubuh yang memar dan ekspresi wajah yang membeku dalam teror ketakutan. Di tengah kabut ketakutan ini, warga mulai memandang satu sama lain dengan sikap curiga. Siapa di antara mereka yang menyimpan kekuatan gelap ini? Atau lebih menakutkan lagi, apakah teror ini datang dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari apa yang mereka bayangkan? Desa Kedung Mulyo kini terjebak dalam rasa takut yang menggigit setiap jiwa. Setiap malam angin dingin membawa suara jeritan dan tangisan yang samar. Seakan berasal dari tempat yang tak terlihat, melintasi pepohonan dan menyusup di antara rumah-rumah yang kini terkunci rapat. Penduduk mulai merasa bahwa kegelapan bukan sekadar penutup malam, tetapi tirai yang menutupi ancaman yang tak kasat mata. Api di dapur yang biasanya membawa kehangatan, kini seolah tak cukup lagi mengusir dingin yang merasuk hingga ke tulang. Keheningan desa yang dulu menenangkan kini terasa seperti jebakan, di mana setiap langkah terasa diawasi dan setiap bayangan menjadi pertanda ancaman yang semakin dekat. Dalam suasana yang semakin menyesakan, semua bertanya-tanya, akankah ada fajar yang datang tanpa korban lagi? Gunawan yang merasa bertanggung jawab atas keselamatan warga tidak bisa tinggal diam. Ia memutuskan untuk menyelidiki kejanggalan-kejanggalan ini. Bersama sahabatnya, Ustadz Rahmat yang dikenal sebagai pemimpin agama di desa, mereka mencari akar dari semua teror ini. Desas-desus semakin tajam mengarah pada Raksomolo, seorang pria yang dikenal pendiam namun penuh misteri, yang menjadi salah satu calon dalam pemilihan kepala desa. Rumahnya terletak di ujung desa, jauh dari hiruk pikuk, dikelilingi pohon-pohon tua yang menciptakan bayang-bayang menyeramkan saat malam tiba. Beberapa warga mengaku sering melihat cahaya aneh berpendar dari dalam rumahnya, seakan ada sesuatu yang bergerak di balik tirai kegelapan. Lebih menakutkan lagi, beberapa saksi bersumpah telah melihat bayang-bayang asing melintasi pekarangan rumah itu di tengah malam. Namun ketika mereka memberanikan diri menanyakan hal itu pada Raksomolo, ia hanya tersenyum dingin. Senyum yang tak pernah sampai ke matanya dan menatap mereka dengan sorot tajam yang membuat siapapun merasa seolah-olah ditelanjangi oleh ketakutan. Tak ada yang berani mendekati rumah itu, apalagi setelah matahari tenggelam. Kini bisikan-bisikan semakin menguat. Apakah Raksomolo hanya orang aneh atau ia menyimpan rahasia gelap di balik senyum misteriusnya? Sampai akhirnya pada suatu malam yang sunyi dan mencekam, Gunawan dan Ustadz Rahmat memberanikan diri mendekati rumah Raksomolo. Keduanya berjalan dengan langkah hati-hati. Setiap gerak ranting di bawah kaki terasa seperti kemah yang memperingatkan bahaya. Pintu rumah itu terkunci rapat, namun saat mereka mengintip melalui jendela yang retak, pemandangan di dalam membuat darah mereka berdersir dingin. Di tengah ruangan yang rempang-rempang, mereka melihat patung-patung kecil terbuat dari tanah liat. Masing-masing terbungkus kain kafan lusuh tersusun mengelilingi lilin-lilin yang masih menyala redup. Udara di sekitarnya terasa berat, seolah membawa bisikan-bisikan halus yang tak bisa dimengerti. Ustadz Rahmat mendekatkan wajahnya ke kaca lalu mundur perlahan dengan wajah pucat basi. Ini bukan sembarang santet, bisnisnya dengan suara bergetar. Detik itu juga mereka sadar telah melangkah terlalu jauh ke dalam kegelapan yang lebih dalam daripada yang pernah mereka bayangkan. Sesuatu atau seseorang sedang mengawasi mereka dari dalam bayangan rumah itu. Sejak kunjungan Gunawan dan Ustadz Rahmat ke rumah Raksomolo, suasana di desa Kedung Mulyo semakin suram dan penuh teror. Setiap malam tanpa terkecuali, warga desa dihantui mimpi buruk yang sama. Sebuah sosok hitam besar dengan mata merah menyala perlahan menghampiri mereka, berbisik dengan bahasa asing yang tak satu pun dari mereka mengerti. Sosok itu seolah menanamkan rasa takut yang tak bisa dihindari, membuat siapapun yang bermimpi terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Kegelisahan makin menjadi ketika beberapa warga tiba-tiba jatuh sakit tanpa penjelasan medis.
Tubuh mereka melemah dengan cepat. Kulit mereka memucat seolah-olah darah dalam tubuhnya tersedot habis. Tidak ada obat yang mampu menyembuhkan, dan setiap hari yang berlalu, penderitaan mereka semakin memburuk. Desas-desus tentang kutukan dan ilmu hitam kembali berkenyam, menyelimuti desa dengan perasaan bahwa sesuatu yang lebih gelap dan lebih berbahaya sedang mendekat, siap merenggut lebih banyak korban. Kini pertanyaannya bukan lagi kapan ini semua akan berakhir, tetapi apakah ada yang mampu menghentikan teror yang terus membayangi desa. Malam itu, desa Kedungmulyo terbangun oleh suara jeritan yang mengguncang kesunyian. Darmawan Sukri, seorang petaka yang dikenal tenang, berlari ke tengah desa dengan wajah pucat dan mata terbelalak. Nafasnya tersengal-sengal, ia berteriak bahwa hantu-hantu telah mengepung rumahnya. Bayangan hitam dengan mata yang menyala mengerikan. Istrinya yang mencoba menenangkan malah pingsan di hadapan warga yang kini dipenuhi ketakutan. Suasana desa seketika berubah menjadi kacau. Jeritan Darmawan menggema membuat jantung setiap orang berdebar tak karuan. Malam-malam berikutnya jeritan dan tangisan semakin sering terdengar mencapik-capik keheningan desa. Kedungmulyo yang dulu penuh kedamaian kini serupa penjara gelap di mana mimpi buruk tak berkesudahan terus memburu setiap warganya. Dalam teror yang membayang, pertanyaan besar muncul. Siapakah yang mengendalikan teror ini dan bagaimana cara menghentikannya sebelum desa ini benar-benar tenggelam dalam kegelapan. Di tengah keputusasaan yang menyelimuti desa, sebuah penemuan mengejutkan terjadi. Gunawan yang semakin resah dengan keadaan Kedungmulyo secara tak sengaja menemukan sebuah kitab kuno tersembunyi di balik mimbar masjid tua desa. Kitab itu terlihat usang dengan halaman-halamannya yang menguning dan tepian yang hampir rapuh, seakan telah dilupakan selama berabad-abad. Tulisan di dalamnya berbahasa Arab kuno bercampur dengan aksara Jawa di beberapa bagian, membuatnya semakin misterius. Gunawan segera membawa kitab bersampul kulit kambing itu kepada Ustadz Rahmat, satu-satunya orang yang menguasai bahasa kuno tersebut. Dengan raut wajah serius, Ustadz Rahmat mulai mempelajari setiap lembaran yang terasa semakin berat seiring ia membacanya. Muncul desas-desus di antara warga yang mendengar tentang penemuan ini, bahwa kitab itu mungkin memegang jawaban atas kegelapan yang melanda desa. Namun pertanyaan besar muncul, apakah kitab ini akan menjadi kunci untuk menghentikan teror atau malah mengungkap sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Setelah didalami oleh Ustadz Rahmat, kitab kuno temuan Gunawan itu ternyata berisi mantra-mantra kuno dan petunjuk cara melawan ilmu hitam. Selain itu mengungkapkan rahasia kelam desa Kedungmulyo yang tersembunyi di balik keindahan alamnya. Dalam kitab kuno tersebut tersurat sebuah cerita menyayat tentang pertempuran hebat pada berabad-abad lalu terungkap. Sebuah medan darah antara para penyebar agama Islam dan penyihir hitam yang haus akan kekuasaan. Meskipun para penyihir kalah, kegelapan yang mereka bawa tidak pernah benar-benar sirna. Sisa-sisa kutukan para penyihir itu menyelimuti desa ini seperti kabut tebal yang tak kunjung padam, membuat setiap langkah terasa berat dan setiap suara menggema seperti teriakan roh terbelah. Kini saat bulan purnama menyinari jalan setapak, desa ini kembali merasakan gembita kegelapan yang siap bangkit. Dan hanya mereka yang berani menelusuri lorong-lorong sejarah yang akan mengungkapkan apa yang sebenarnya mengintai di balik bayang-bayang itu. Di tengah kecemasan yang semakin menggantung, Gunawan dan Ustadz Rahmat mengumpulkan warga desa yang tersisa, bertekad untuk menghadapi Raksomolo secara langsung. Desas-desus tentang kekuatan gelap yang menyelimuti desa itu telah membuat banyak orang lari ketakutan. Namun bagi mereka yang tinggal hanya ada satu pilihan, melawan atau terjebak selamanya dalam bayang-bayang kegelapan. Dengan bantuan doa-doa dan mantra dari kitab kuno temuan Gunawan, mereka melangkah di tengah malam yang pekat menuju tempat paling angker di desa Rumah Raksomolo.
Saat mereka mendekat, udara berubah. Angin berdesir dingin membawa suara-suara aneh yang tak bisa dijelaskan. Pepohonan berbisik seolah-olah ada yang tersembunyi di balik gelapnya dedaunan, mengintai setiap langkah mereka. Kabut hitam yang tebal melilit rumah Raksomolo membuat tempat itu tampak seperti gerbang menuju dunia lain. Dunia yang penuh dengan kutukan dan teror. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka dengan sendirinya dari dalam. Raksomolo muncul. Wajahnya dingin, matanya memancarkan kesombongan yang memuakan. "Kalian terlambat," ucapnya dengan tawa sinis. "Kegelapan ini bukan hanya milikku. Ini telah menjadi bagian dari desa ini, bagian dari darahnya." Sekejap kemudian, kegelapan di sekitar mereka bergerak. Sosok-sosok jahat muncul dari bayang-bayang, menyeringai dengan mata merah menyala. Serangan supranatural pun tak terelakkan. Gunawan, Ustadz Rahmat, dan beberapa warga yang berani bertarung berjuang mati-matian, menggunakan doa-doa dan kekuatan spiritual untuk melawan kekuatan hitam yang semakin mencekam. Pertempuran itu sengit, diselimuti jeritan putus asa, bayangan-bayangan yang tak terdefinisi, dan aroma kematian yang memenuhi udara. Mereka tahu jika kelak malam itu desa mereka akan tenggelam dalam kegelapan selamanya. Dalam pertempuran ilmu hitam dan ilmu putih yang demikian sengit dan penuh jeritan kematian, akhirnya dengan sisa tenaga dan keberanian yang hampir terkuras, Gunawan dan Ustadz Rahmat berhasil mematahkan kutukan yang selama ini menjerat desa mereka. Mantra terakhir dari kitab kuno diucapkan dengan keyakinan penuh, mengoyak sumber kekuatan gelap Raksomolo. Sesaat kemudian tubuh Raksomolo tersentak hebat, terbanting ke belakang, terhuyung ke tanah. Dari dalamnya tubuhnya, kekuatan gaib yang dulu begitu ia kuasai kini berbalik, membakarnya perlahan dan menyebarkan bau daging terbakar. Udara di sekitar mereka bergetar, dipenuhi aroma sulfur dan bayongan yang berputar-putar di sekeliling Raksomolo, seolah-olah menderu, memintanya kembali ke kegelapan yang lebih dalam. Dengan mata yang hampir tertutup oleh rasa sakit, Raksomolo berbisik lirih. "Kutukan ini lebih tua dari yang kalian kira, dan lebih kuat dari kalian." Kata-kata itu menggantung di udara, menghantui mereka yang mendengarnya. Seakan menjadi peringatan terakhir bahwa kejahatan ini mungkin belum sebetulnya berakhir. Tubuh Raksomolo hancur dengan cara yang mengerikan. Pecah menjadi abu yang terbang bersama angin malam, menimbulkan bau busuk dan sisa-sisa kegelapan. Desa itu kini terdiam dalam keheningan yang mencekam. Kabut hitam perlahan memudar, namun tidak ada yang berani bersuara. Mereka semua tahu, meski pertempuran telah usai, bayang-bayang yang pernah menghantui desa mungkin masih menunggu, bersembunyi di tempat-tempat yang belum tersentuh cahaya. Pertanyaannya adalah apakah mereka benar-benar selamat, atau apakah kegelapan itu akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Desa Kedungmulyo kembali tenang, namun ketenangan itu terasa rapuh, seolah-olah hanya permukaan dari sesuatu yang lebih gelap yang masih mengintai di bawahnya. Gunawan yang kini diangkat sebagai kepala desa kembali berjanji untuk menjaga desanya dari segala ancaman. Namun janji itu tidak bisa sepenuhnya meredakan ketakutan yang masih bergelayut di hati warga desa. Meski Raksomolo telah musnah, bayang-bayang ketakutan tetap menggantung di udara, menyelimuti setiap sudut desa. Ada perasaan ganjil yang mengganjal di hati warga, bahwa kegelapan yang lebih besar masih menunggu, mencari celah untuk kembali menyebar. Beberapa bulan berlalu, ketenangan semu itu tiba-tiba pecah berantakan. Kitab kuno yang dulu menjadi kunci kemenangan Gunawan dan Ustadz Rahmat mengalahkan ilmu santet kegelapan milik Raksomolo mendadak menghilang dari masjid Wahdi.
Tidak ada jejak, seolah buku itu menghilang ke udara malam. Pada malam yang sama, keanehan lain terjadi. Seorang anak kecil bernama Jiwanggoro, yang sebelumnya pendiam dan ceria, mulai berbicara dalam bahasa yang tak dipahami siapapun. Suaranya terdengar seperti gumaman asing, penuh dengan nada-nada gelap yang menusuk hati. Seolah-olah bukan dia yang berbicara, melainkan sesuatu yang lain melalui tubuhnya. Tak lama kemudian, tangisan dan jeritan kembali terdengar setiap malam, membelah kesunyian desa seperti luka yang kembali terbuka. Suara-suara itu datang dari arah hutan, dari tempat-tempat gelap yang tak terjangkau oleh cahaya. Warga desa yang masih terjaga di malam hari sering mendengar langkah-langkah aneh di atap rumah mereka, seperti ada seseorang berbadan besar melewati atap rumah mereka dan menimbulkan bulu kuduk yang berdiri merembang, seakan sesuatu atau seseorang sedang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Teror belum benar-benar berakhir. Kegelapan yang seperti tertidur kini bangkit lagi, lebih kuat dan lebih siap dari sebelumnya. Pertanyaannya hanya satu, apa yang sebenarnya menunggu mereka di balik malam yang semakin pekat di desa Kedung Mulyo ini? Bersambung.